Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Suki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore hari ini dengan berita mengenai Komisi 5 DPR RI yang berharap Kementerian Perhubungan meningkatkan realisasi program dan anggaran agar tidak menghambat progres pembangunan yang dapat merugikan masyarakat. Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2023 hingga awal November baru sekitar 68%. Komisi 5 DPR RI menyayangkan rendahnya serapan ini, yaitu baru sekitar 25 triliun dari total anggaran 36,08 triliun. Rendahnya pemanfaatan menyisakan anggaran sebesar 12 triliun rupiah. Untuk itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ali Mufti meminta Kemenhub meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring kualitas belanja, serta akselerasi pelaksanaan program kegiatan dan proyek. Ali menilai Kemenhub sudah cukup baik secara struktur, namun realisasi program dan anggaran merupakan hal mendasar yang harus diperbaiki kementerian ini. Ini sebenarnya ada apa? Ingat, kita ini sudah mau Desember, Januari 2024, masih ada uang 12 triliun lebih di kementerian ini yang belum diwujudkan. Kalau saya baca strukturnya, kementerian ini cukup. Kita bicara SDM-nya cukup, perangkatnya cukup, dan semua yang dibutuhkan, infrastruktur yang dibutuhkan cukup. Tapi ada persoalan yang mendasar, kenapa begitu susahnya kementerian ini mewujudkan sebuah program yang tepat waktu. Lebih lanjut, Ali Mufti meminta Kemenhub segera mengevaluasi pemanfaatan sisa pagu anggaran yang belum terserap. Menuju akhir tahun anggaran, serapan harus maksimal dan tidak boleh menghambat progres pembangunan yang nantinya dapat merugikan masyarakat. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita balik ke informasi mengenai Komisi 9 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mempercepat pendistribusian alat kesehatan. Ini guna menunjang program prioritas nasional yang telah dicanangkan Kementerian Kesehatan sebelumnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan beberapa perkembangan terkait program prioritas nasional di bidang kesehatan kepada Komisi 9 DPR RI, diantaranya terkait peningkatan layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan anak. Komisi 9 mendorong pemerintah mempercepat distribusi alat kesehatan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifah mengatakan, Komisi 9 meminta pemerintah memaksimalkan peralatan kesehatan untuk menunjang program prioritas nasional yang telah dicanangkan Kemenkes sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan skill tenaga kesehatan hingga ke tingkat kabupaten kota untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Salah satunya penguatan RSUD di 514 kabupaten kota untuk penyakit-penyakit penyebab kematian utama. Rumah sakit umum daerah kabupaten kota itu harus bisa, salah satunya untuk penanganan jantung itu harus bisa pasang ring. Kalau yang di tingkat atasnya itu nanti bisa bedah jantung, ya, kira-kira seperti itulah. Dan itu dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Melengkapi peralatannya, meningkatkan skill para nakesnya, obat-obatannya, dan sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Alifuddin menyebut, Kemenkes telah mulai mendistribusikan alat kesehatan ke seluruh vaskes, baik di tingkat 1 maupun tingkat lanjut. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sudah mulai tersebar ya, tidak ada lagi istilahnya alat timbang itu yang tidak standar. Insya Allah semuanya terstandar. Nanti kami akan lihat langsung di lapangan. Aditya dan Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya ini dari Badan Legislasi DPR RI yang menegaskan akan membahas rancangan undang-undang khusus Jakarta secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai isu untuk menentukan kekhususan Jakarta mulai dari kewenangan khusus hingga rencana menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian negara.
pasca Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara disahkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mulai membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Undang-undang ini nantinya akan memuat perubahan status kekhususan Jakarta pasca Ibu Kota dipindahkan ke IKN. Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, Balek akan membahas kekhususan Jakarta secara komprehensif, baik dalam hal pemerintahan ataupun perekonomian. Berbagai isu akan dipertimbangkan untuk menentukan kekhususan Jakarta, mulai dari kewenangan khusus, perangkat pemerintahan daerah, hingga rencana menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian negara. Berdasarkan pengalaman itu tidak secara otomatis bekas ibu kota itu mati, justru berkembang. Contoh di New York itu dulu ibu kota, tapi sekarang makin berkembang kan menjadi pusat bisnis dunia. Terus di Sydney dulu ibu kota sebelum Canberra, ternyata pusat ekonomi di situ. Anggota Balek DPR RI Kristina Aryani mengatakan, banyak sekali isu yang akan dibahas lebih lanjut oleh DPR dan pemerintah, mulai dari kemacetan, banjir, sosial ekonomi masyarakat, hingga bentuk pemerintahan daerah Jakarta. Kristina menyebut, RUU ini harus dibahas secara hati-hati agar regulasi yang dilahirkan dapat optimal. Untuk itu, tenggat waktu pengesahan undang-undang ini, yaitu pada 15 Februari 2024, disebut perlu diperpanjang. Seragam tadi semua teman-teman juga mengemphasize soal waktu. Waktu dirasakan terlalu mepet ya, karena kalaupun juga undang-undang ini dikejar terburu-buru, pastinya hasilnya tidak optimal. Ada partisipasi publik juga yang perlu kita pertimbangkan ya, tentunya akan ada banyak masukan-masukan yang perlu didengarkan. Fitian dan Oki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Selasa 31 Oktober 2023 yang lalu Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Dalam pidatonya disampaikan bahwa DPR RI akan melanjutkan pembahasan sebanyak 9 rancangan undang-undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan tingkat 1. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17, DPR RI bersama dengan pemerintah konsisten dan juga fokus menjaga amanah rakyat dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. DPR RI menegaskan meskipun tahapan pemilu sudah mulai berjalan, DPR RI akan terus berkomitmen untuk fokus dalam menyelesaikan rancangan undang-undang yang menjadi prioritas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah dibuka. DPR RI kembali menjalankan tugas konstitusional setelah kembali dari kegiatan bersama konstituen di daerah pemilihan masing-masing, mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus menyosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. Pada masa sidang ini, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI akan melanjutkan pembahasan
sebanyak 9 rancangan undang-undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan tingkat 1. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. Penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. DPR RI bersama dengan pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Dikutip dari laman dpr.go.id, Panja Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2024 menetapkan jumlah rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas Perubahan kedua tahun 2023 sebanyak 37 rancangan undang-undang. Dengan rincian, 14 rancangan undang-undang terdaftar masuk, 7 rancangan undang-undang dalam pembahasan, 10 rancangan undang-undang dalam penyusunan, 3 rancangan undang-undang dalam harmonisasi, 2 rancangan undang-undang sudah disahkan, yaitu Undang-Undang IKN Nusantara dan Undang-Undang ASN, serta rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Dalam menilai kinerja legislasi, bukan hanya soal berapa undang-undang yang bisa dirampungkan dan disahkan, namun proses pembahasan itu sendiri yang juga harus menjadi bahan penilaian. Suatu rancangan undang-undang apabila telah masuk ke dalam prolegnas, pasti isu-isu terkait rancangan undang-undang tersebut akan menjadi perhatian DPR RI, bahkan sebelum undang-undang tersebut dibahas. Meskipun telah mengacu pada kerangka besar prolegnas setiap tahunnya, perlu diketahui bahwa rancangan undang-undang juga dapat diajukan melalui sistem kumulatif terbuka, sehingga prolegnas tahunan masih memungkinkan untuk berubah. Di Perpu nomor 2 itu ada urusan tentang IKN, dan IKN itu ada konsekuensi DKI jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Dan itu 12 Februari 2024 harus jadi. Itu tidak masuk prolegnas, padahal harusnya masuk. Nah, untuk itu masuk kumulatif terbuka, bisa masuk. Ada beberapa yang oleh pemerintah dianggap tidak terlalu perlu di-drop gitu. Nah, ada masuk kurang itu jadinya line up baru lagi. Meskipun tahapan pemilu sudah mulai berjalan dan pelaksanaannya semakin dekat, DPR RI tetap berkomitmen untuk fokus dalam menyelesaikan RUU mana yang menjadi prioritas. Kami berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai anggota DPR dalam bidang kami masing-masing, di komisi kami masing-masing, terhadap agenda-agenda penting. Kemudian Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak juga akan kami dorong supaya segera dapat diselesaikan, karena ini bagian dari kita untuk mengatasi stunting, ya. Spirit dari DPR RI untuk menyelesaikan seluruh rancangan undang-undang prolegnas sebelum periode ini berakhir tetap harus mendapat sambutan yang sama dari pihak pemerintah. Karena pembahasan suatu undang-undang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain itu, partisipasi dan pengawasan dari masyarakat juga penting untuk memastikan semua tetap berjalan pada alurnya dan selesai tepat pada waktunya. Pemirsa, Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 mendatang. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia.
Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sumpah Pemuda merupakan tonggak bersejarah yang menggambarkan tekad dan semangat pemuda-pemudi dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan semangat inilah, Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa mengawal dan menjaga kedaulatan bangsa. Dengan semangat kebangsaan, kita telah mengenang jasa para pemuda yang telah dulu berjuang demi Indonesia yang merdeka. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Seperti yang kita ketahui melalui lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada beberapa waktu lalu, Indonesia memperoleh kuota haji tambahan sebesar 20.000 jemaah dari kuota normal pada tahun 2024 mendatang. Sebesar 221.000 jemaah, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili meminta pemerintah untuk dapat memaksimalkan tambahan kuota haji di tahun 2024. Aceh juga mendorong pemerintah untuk memastikan kuota tambahan tersebut dapat segera masuk ke dalam sistem digital haji atau e-hajj. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Nazia Sudirja. Selengkapnya. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji untuk tahun 2024 sebesar 20.000 dan ini merupakan angin segar bagi para jemaah haji melihat apabila antrian haji cukup panjang di Indonesia. Dan untuk mengetahui seperti apa DPR RI mengawal tambahan kuota haji tersebut, saya akan berbincang dengan Wakil Ketua dari Komisi 8 DPR RI yakni Bapak Aceh Hasan Sajili dari fraksi Golkar. Baik Pak, terkait dengan tambahan kuota haji sebesar 20.000 yang akan diberikan kepada Indonesia ini seperti apa nih DPR RI mengawal? Karena katanya kan ini masih belum masuk ke sistem e-hajj ya Pak. Nah ini seperti apa nih DPR RI mengawal tambahan kuota haji tersebut nih Pak? Ya, pertama tentu kita patut bersyukur ya bahwa kita mendapatkan tambahan kuota sebesar 20.000 dan ini adalah berkat lobby yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat kunjungan ke Arab Saudi. Dan kami tentu Komisi 8 meminta kepada Kementerian Agama untuk memanfaatkan kuota ini sebaik-baiknya dan harus dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah antrian yang saat ini masih sangat panjang di Indonesia. Nah tentu kami minta kepada Kementerian Agama untuk segera memastikan kuota tersebut dapat segera terkoneksi dengan e-hajj sehingga dapat dipergunakan oleh para jamaah termasuk diantaranya jamaah baik reguler maupun jamaah haji khusus. Nah dalam rapat yang dilakukan pada hari ini kami ingin memastikan ya bahwa jumlah kuota sebanyak 20.000 tersebut itu dipergunakan berapa persen untuk haji reguler dan berapa persen untuk haji khusus. Tentu itu kuncinya adalah harus terkoneksi ya dengan e-hajj dan karena itu kami minta kepada Kementerian Agama untuk segera memastikan bahwa kuota tersebut dapat dipergunakan dan dimaksimalkan ya dan nanti kita akan cari rumusan yang paling tepat apakah dengan penambahan kuota tersebut juga dari segi biaya penyelenggaraan ibadah haji seperti apa sehingga tidak terlalu banyak mengambil nilai manfaat dari dana yang dikelola oleh BPKH ya dan ya saya kira prinsipnya bahwa dengan kuota tambahan ini seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengurangi kuota antrian. Ini Pak, banyak yang beredar kabar bahwa penambahan kuota haji sebesar 20.000 ini nantinya apakah akan mengurangi jumlah pendamping haji nih Pak? Seharusnya sih justru dengan penambahan kuota juga harus secara proporsional juga ditambahkan kuota bagi para petugas karena semakin banyak jemaah yang berangkat maka harusnya semakin banyak juga yang melayani petugas yang melayani para jamaah tersebut. Jadi tentu kami nanti akan pastikan kepada Kementerian Agama agar kuota diimbangi juga dengan kuota petugas.
Kemudian nih Pak, untuk pelaksanaan haji di 2024, peningkatan apa saja nih yang akan dilakukan untuk terkait dengan persiapan haji 2024 nih Pak? Pertama, kita akan lebih awal untuk menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, ya, karena persiapan haji tentu harus dimulai dengan kesiapan anggaran yang dibutuhkan oleh para jamaah. Yang kedua, kita harus tingkatkan pelayanan-pelayanan yang lain, terutama pelayanan yang sifatnya langsung dirasakan oleh para jamaah, ya, dari mulai pemondokan, transportasi dan berbagai kebutuhan jemaah haji lainnya. Terima kasih Pak. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, baik Pak. Itu wawancara saya dengan Bapak Aceh Hasan Syazili terkait dengan tambahan kuota haji bagi Indonesia sebesar 20.000. Tadi disampaikan memang saat ini DPR RI masih tengah membahas terkait dengan tambahan kuota haji dengan Kementerian Agama, dan tadi dipastikan bahwa DPR terus mendorong agar Kemenak segera memastikan bahwa tambahan kuota tersebut masuk ke dalam sistem e-Hajj yang tadi disebutkan. Tadi juga disampaikan bahwa persiapan haji untuk 2024 saat ini sudah mulai dibahas dari DPR RI, seperti fasilitas-fasilitas yang harus didapatkan oleh jemaah haji saat di Arab Saudi nanti. Baik pemirsa, itu yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sumpah Pemuda merupakan tonggak bersejarah yang menggambarkan tekad dan semangat pemuda-pemudi dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan semangat inilah, Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa mengawal dan menjaga kedaulatan bangsa. Dengan semangat kebangsaan, kita telah mengenang jasa para pemuda yang telah dulu berjuang demi Indonesia yang merdeka. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama dengan rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih Uki dan pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Rini Reski. Kali ini kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu mengenai DPR RI yang mendorong tokoh dan juga pelaku ekonomi untuk menguatkan UMKM. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, di sini upaya pembangunan stabilitas ekonomi nasional tentunya tidak boleh melupakan sektor non-formal. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Muhammad Misbakun mendorong ratusan tokoh masyarakat di Pasuruan dan juga Probolinggo, Jawa Timur berkontribusi kuatkan untuk UMKM. Tentunya UMKM dinilai memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional yang mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja. Tentunya pemirsa, selain itu, sektor UMKM juga mampu menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah, termasuk di pedesaan. Oleh karena itu, BI diminta untuk membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah. Sebagaimana tentunya mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan. Itu dia pemirsa, kita tentunya beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. DPR RI mendukung TNI untuk mengirimkan kapal rumah sakit ke Palestina. Kita lihat kembali. Dan di sini kita melihat kesiapan TNI terkait pengiriman kapal rumah sakit ke Palestina sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 1 DPR RI. Tentunya pemirsa, rencana ini juga merupakan bukti keberanian luar biasa TNI dalam mendukung tindakan kemanusiaan dan dinilai dapat mendorong banyak negara untuk lebih berani bertindak untuk menembus
pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang selama ini mendapat ancaman Israel. Sebagaimana diketahui pemirsa, pintu perbatasan Rafah hanya memperbolehkan bantuan secara terbatas yang bisa masuk. Dan di sini anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Sukamta tentunya meminta Kemenlu segera melobi pemerintah Mesir dan juga pihak terkait di luar negeri. Tentunya guna memudahkan akses kapal rumah sakit menuju perairan Gaza. Dan di sini Indonesia mengirimkan sebanyak 51,5 ton bantuan untuk rakyat Palestina yang terjebak di perang Gaza. Itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang mendorong tokoh dan juga pelaku ekonomi untuk menguatkan UMKM, serta DPR RI mendukung penuh untuk TNI mengirimkan kapal rumah sakit ke Palestina. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Uki. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.